Shalom. Shalom. Selamat sore. Dan yang dikasihi oleh Tuhan, siapa yang kita pada kesempatan hari ini, kita ini masuk di bulan baru, di bulan Mei, di awal tanggal 1, kita boleh mengadakan acara Youth Pasca KKR kita. Boleh beri tepuk tangan dulu dong. Amin. Haleluya, teman-teman. Tidak disangka-sangka bahwa kita pada kesempatan sore hari yang indah ini kita sama-sama boleh berkumpul. Amin. Kita sama-sama boleh pakai baju seragam. Yang tidak pakai baju seragam nggak usah berkecil hati, teman-teman. Amin. Karena bukan seragamnya yang paling penting, unity-nya, satu sama lainnya kita hadir. Amin. Haleluya. 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 Teman-teman, mungkin sebagian dari kalian belum kenal. Perkenalkan, nama saya Adrilio. Sebenarnya namanya panjang, teman-teman. Adrilio Huda Yudhisrio. Kakak sudah dikaruniakan 2 anak, ya, seorang putra semuanya dan 1 istri, teman-teman, tidak lebih, ya. Nah, teman-teman, kalian boleh kalau ketemu kakak di luar boleh panggil kakak, boleh panggil om. Anak-anak youth di sini suka juga panggil PS, bukan PlayStation, Pester, ya, bukan PlayStation, PS. Nah, teman-teman, kesempatan hari ini kakak sungguh bersyukur bahwa saya boleh diberikan kesempatan untuk pada kesempatan hari yang indah ini memberitakan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita tahu tema kita dalam acara Youth KKR kita nih, teman-teman, apa, teman-teman? Youth Revival. Ya, kurang kencengnya apa, teman-teman? Youth Revival. Youth Revival. Ya. Nah, teman-teman, ada maksud dan tujuan kenapa Tuhan kasih tema Youth Revival. Karena kenapa? Kalau arti dari Youth Revival itu sendiri artinya kebangkitan pemuda, atau bisa diartikan kebangkitan anak-anak muda. Teman-teman ngerasa nggak sih kita ini butuh dibangkitkan? Kita dalam setiap gereja lokal kita ini perlu dibangkitkan. Dan oleh sebab itu, teman-teman, mari yang sudah datang hari ini harusnya kita bersyukur. Karena kenapa? Karena tema Youth Revival, kebangkitan pemuda, kebangkitan anak muda, itu akan memberkati kita semua. Amin. Coba senggol dulu minimal 5 orang, kasih salam, kamu keren banget hari ini. Saking semangatnya sampai ini kabel nusuk, teman-teman. Jadi kalian nanti gak bebas mau khotbahnya ke kanan dan ke kiri. Amin. Sudah 5 orang. Kamu keren. Coba lihat kiri kanannya, keren gak kamu? Amin. Ya, teman-teman, yuk, sebelum nanti kita dengar firman Tuhan, kakak mau semuanya kita bangkit berdiri dulu. Kita sama-sama sematkan logo tadi, ya, Youth Revival, ya. Sama-sama kita, mari teman-teman, dengan sukacita kita, dengan semangat kita. Youth Revival, bangkit bersama bersinar. Teman-teman, jangan takut dulu. Waktu kakak lihat di depan ini, Michael ini bangkit, berdampak, bersinar, kayak tekanan ketemu orang kakak. Nggak ada tekanan sama sekali, teman-teman. Jadi teman-teman, yuk lepas yuk sekali lagi. Youth Revival, bangkit bersama bersinar. Teman-teman lihat loh, yang loncat cuma Puja. Yang lainnya bangkit, berdampak. Dia sendiri bersinar. Bersinarnya mana, teman-teman? Ayo loncat, teman-teman. Sekali lagi yuk. Youth Revival, bangkit bersama bersinar. Silakan duduk, teman-teman. Teman-teman,
Kita tahu bahwa Youth Revival tadi punya pengertian kebangkitan pemuda atau kebangkitan anak muda. Nah, kebangkitan ini teman-teman berasal dari kata bangkit. Dalam kamus KBBI itu berasal dari kata bangkit yang memiliki arti bangun dari tidur lalu berdiri. Apa teman-teman? Bangun dari tidur lalu berdiri. Kalau teorinya itu gampang. Youth Revival bangkit, berdampak, bersinar. Tapi kalau kita lihat teman-teman terjemahannya, ya, kebangkitan itu berasal dari kata bangkit yang memiliki arti bangun dari tidur lalu berdiri. Sekarang kakak mau tanya sama semua. Teorinya gampang, prakteknya kalau kakak tanya sama kalian sebagai anak muda, emang disuruh bangun tidur lalu berdiri? Udah? Pusing. Teman-teman, emang disuruh bangun tidur lalu berdiri emang udah? Hah? Apalagi disuruh bangun tidur waktu pagi. Siapa yang di sini masih sekolah katakan? Ada 500 orang yang masih sekolah, luar biasa. Yang sedang berkuliah atau baru tamat sekolah, boleh angkat tangan. Luar biasa, 600 orang. Yang lagi bekerja atau cari pekerjaan, boleh angkat tangan. Yang bekerja atau yang sedang cari pekerjaan. Yang hari ini datang hatinya lagi kosong, angkat tangan. Nah, teman-teman, secara teori bangkit itu mudah untuk diucapkan, tapi secara praktek susah. Apalagi bangun dari tidur lalu berdiri. Apalagi kita teman-teman sebagai anak muda disuruh bangun pagi, itu tantrum. Tantrum. Siapa di sini kalau bangun tidur itu digedor gitu sama mama, bangun, Mikael bangun. Bentar lagi man. Kalau tidak, iya mak itu lu bentar lagi mah. Marah-marah enggak jelas. Ya kan, mulai menggerutu, mulai menangis. Menangisnya dibuat-buat teman-teman. Ada banyak kehidupan kita sering kali sebagai anak muda waktu disuruh bangun pagi tantrum. Coba lihat ya gambar di atas. Siapa posisi tidurnya yang lagi seperti ini? Dibangunin gitu. Teman-teman bisa bayangin posisi kalian waktu pagi lagi tidur seperti ini, dibangunin sama mama kalian. Ya saya bangun. Oh. Mama ribut baik. Ya kan? Teman-teman, justru posisi seperti ini posisi yang paling mudah. Karena kenapa? Karena kalian lagi berada di sorga. Karena kalian lagi menikmati sekali teman-teman. Ya teman-teman ya. Waktu posisi kita tidur seperti ini teman-teman, dibangunin, langsung berdiri, tidak ada ceritanya seperti itu teman-teman. Susah. Tapi teman-teman harus tahu bahwa pengertian dari kebangkitan itu memang mudah untuk diucapkan, tapi prakteknya susah. Bangun dari tidur lalu berdiri, tidak mudah teman-teman, susah. Bangun tidur aja susah, apalagi kita bangun untuk membangkitkan kerohanian kita di hadapan Tuhan, tidak mudah. Dan ini hal yang sederhana, yang sering kali terjadi dalam hidup kita. Teman-teman sadar nggak? Siapa di sini kalau berangkat sekolah pasti pasang alarm? Karena yang pasti berangkat sekolah pasang alarm. Yang kuliah, yang kerja, ya pasti pasang alarm angkat tangan. Manusia ini lucu teman-teman, lucu, unik. Yang pasang alarm siapa? Manusia kan, kita kan. Waktu alarm bunyi, kenapa kalian marah? Waktu alarm bunyi, kenapa kalian nggak bangun? Kenapa kalian kesel? Padahal alarm itu kalian aktifkan, tujuannya buat apa? Supaya kita bangun. Tapi kadang-kadang waktu handphone kita berbunyi, berdering, kadang-kadang kita kesel. Nggak apa-apa handphone ini bunyi.
tinggal lagi, kagilah 5 menit lagi bangun, kagilah 10 menit lagi bangun, kagilah 15 menit lagi bangun, kagilah 20 menit lagi bangun. Padahal alarm itu kita aktifkan tujuannya untuk bangunkan kita. Tapi pada akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Akhirnya kita telat sekolah. Akhirnya apa? Akhirnya kita telat kerja. Akhirnya apa? Nggak sarapan pagi, nggak minum susu, nggak ngeteh dulu, nggak ngopi dulu. Akhirnya apa teman-teman? Makanya permen kopi itu gantinya kopi. Ya, diganti dulu. Karena apa? Karena buru-buru. Nah, dan oleh sebab itu teman-teman, tema kita Youth Revival. Teman-teman kalau ada yang masih ingat, acara KKR Youth Pasca kita nih teman-teman pernah diadakan 5 tahun yang lalu di UB 12 tempat Om Jody 5 tahun yang lalu. Sekarang sudah jalan di tahun 2024. Harusnya kita bersyukur teman-teman. Karena kenapa? Karena ada tujuan yang Tuhan mau kasih tahu sama kita bahwa kita perlu bangkit. Amin. Bilang kepada kiri kanan, "Woi, bangkit." Haleluya. Mari teman-teman kita buka Alkitab kita. Semua kita bangkit berdiri, kita baca dalam 1 Petrus 4 ayat 2 sampai yang ketiga. 1 Petrus 4 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Sudah menemukan, katakan posisi aman. Posisi aman. 1 Petrus 4 ayat 2 sampai 3, mari kita baca bersama-sama. 2, 1, ya. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Silakan dulu teman-teman. Kita baca ulang lagi supaya kalian mantap. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Teman-teman perhatikan di ayat yang kedua. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Firman Tuhan pada kesempatan hari ini teman-teman memberikan nasihat, memberikan pengertian supaya kita memiliki arah tujuan dalam hidup. Sebagai anak muda teman-teman, di waktu yang sisa jangan sampai kita pergunakan kesempatan yang ada itu menurut keinginan manusia, tetapi seharusnya menurut kehendak Allah. Teman-teman yang bawa handphone, yang bawa Alkitab, boleh kalian tandain, garis bawahi waktu yang sisa. Supaya apa teman-teman? Supaya waktu yang sisa. Kalau kita bicara tentang waktu yang sisa, kita sedang bicara tentang kesempatan. Kalau kita bicara tentang kesempatan, artinya apa teman-teman? Artinya ada kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kita, dan kesempatan itu harusnya kita kerjakan untuk kita hidup dalam kehendak Allah. Amin. Waktu yang sisa. Teman-teman sadar nggak sih? Kita ini hidup di waktu yang sisa. Ada banyak kesempatan yang seharusnya sudah Tuhan beri dalam hidup kita, dan seharusnya kita tinggal dalam kehendak Allah, bukan lari dari kehendak Allah. Sehingga apa? Sehingga kita pergunakan keinginan kita dengan hal-hal yang tidak baik. Harusnya sebaliknya, di sisa waktu hidup kita sebagai anak muda, di kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kita, harusnya hidup kita berjalan dalam kehendak Tuhan.
hidup kita tinggal dalam kehendak Tuhan. Teman-teman tahu kan ada lagunya kan? Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk apa teman-teman? Melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini apa teman-teman? Harus jadi berkat. Pujian itu berkata hidup ini adalah kesempatan. Harusnya kesempatan itu dapat kita pergunakan untuk melayani Tuhan. Amin. Kenapa kita harus melayani Tuhan? Supaya tujuan hidup kita jadi berkat. Amin. Tapi ada banyak seringkali anak muda ganti lirik lagunya. Hidup ini adalah kesempatan untuk mencuri, untuk berzina, untuk hidup dalam kegelapan, untuk mabok-mabokan, untuk narkoba, untuk nonton video porno, pornografi, masturbasi, onani, dan lain dan sebagainya. Teman-teman sadar nggak? Seringkali lagu hidup ini adalah kesempatan. Justru sebaliknya kita ganti lirik itu dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dengan perbuatan-perbuatan yang gelap, yang najis, yang kotor, sehingga apa? Sehingga hidup ini adalah kesempatan yang harusnya melayani Tuhan. Kenapa kita masih tinggal dalam kegelapan? Yang harusnya hidup kita jadi berkat. Kenapa seringkali hidup kita jadi batu sandungan? Kenapa hidup kita seringkali ngecewain orang tua, ngecewain hamba Tuhan, ngecewain pelayan-pelayan Tuhan, ngecewain gereja-gerejamu? Halo teman-teman, hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan supaya jadi berkat. Bukan hidup ini ketika kesempatan masih ada kita masih mabok, kita masih main judi, kita masih pacaran, gaya-gaya pacaran gak bener. Teman-teman sadar gak teman-teman? Kesenangan yang ditawar sama dunia itu cuma sementara, ada limitnya. Suatu saat kalian bakal jenuh dengan hidup kalian. Suatu saat kalian akan merasa bahwa hidup kalian tidak berarti. Tapi perhatikan baik-baik, mulai hari ini Youth Revival bangkit. Sebelum kalian bersinar, sebelum kalian berdampak, kalian harus bangkit dulu. Bangkit dari mana? Bangkit dari cara hidupmu yang gelap. Bangkit dari cara hidupmu yang kotor. Bangkit dari cara hidupmu yang najis. Beralih hidup dalam kehendak Tuhan. Amin. Amin. Teman-teman tahu nggak? Kalau kita bicara tentang waktu, hidup manusia ini hidup dalam 3 masa. Yang pertama masa lalu, yang kedua masa kini, dan yang ketiga masa depan. Kalau kakak mau tanya sama kalian teman-teman, kalau kita bicara tentang masa lalu, tidak ada satupun orang di tempat ini yang punya masa lalu yang baik. Kalau kita mau flashback hidup kita di masa lalu, tidak ada satupun orang di tempat ini punya masa lalu yang baik. Kalau kita lihat masa lalu kita teman-teman, seringkali kita melukai hati Tuhan. Kalau kita lihat masa lalu kita teman-teman, seringkali kita buat hati Tuhan menangis. Kalau kita lihat masa lalu kita adalah orang yang beranggapan bahwa ibadah itu tidak penting, melayani Tuhan itu tidak penting, berbuat baik untuk Tuhan itu tidak penting. Ada banyak di masa lalu kita perbuatan-perbuatan kotor, perbuatan-perbuatan yang tidak baik, hidup dalam kegelapan di masa lalu kita. Seringkali kita perbuat itu di hadapan Tuhan. Kalau kakak mau tanya sama kalian, berapa kali kalian buat hati Tuhan terluka? Di masa lalu kalian berapa kali kalian buat hati Tuhan menangis? Dan bukan hanya itu saja teman-teman, bukan hanya Tuhan saja yang seringkali kita buat menangis. Kalau kita lihat di masa lalu kita, seringkali kita juga buat orang tua kita menangis. Ada banyak sikap-sikap di masa lalu kita yang seringkali kita tidak berkenan sama orang tua. Kadang-kadang orang tua cuma nangis karena perilaku kita. Kadang-kadang orang tua menangis karena perbuatan kita. Karena orang tua seringkali menangis karena kenapa? Seringkali kita berkata kotor sama orang tua kita, berkata kasar sama orang tua kita. Apalagi Tuhan. Amin.
Teman-teman, masa lalu kita semuanya tidak baik. Masa lalu kita semuanya sampah. Tapi mulai hari ini, tentukan masa kini. Masa kini itu kapan teman-teman? Hari ini. Hari ini teman-teman tentukan sikap kalian. Sekalipun kalian punya masa lalu yang tidak baik, tapi di kesempatan hari ini di tanggal 1 Mei 2024, saya mau bangkit melayani Tuhan. Saya mau ambil sikap untuk saya keluar dari hal-hal gelap. Saya mau ambil sikap yang tadinya saya tidak serius mengikut Tuhan, saya mau serius ikut Tuhan. Yang tadinya kita berjalan di luar kehendak Tuhan, saya mau ambil sikap untuk saya dapat berjalan dalam kehendak Tuhan. Itu tidak mudah teman-teman. Tetapi teman-teman harus kerjakan itu. Tapi teman-teman harus lakukan itu. Kapan waktunya? Sekarang. Tidak tunggu besok-besok lagi teman-teman, tapi sekarang. Teman-teman, kenapa sih seringkali anak muda jatuh dalam dosa? Teman-teman sadar nggak? Iblis itu cuma pakai masa lalumu untuk engkau tidak bangkit. Iblis itu tidak pernah tahu akan masa depanmu. Ini kalian harus paham. Iblis tidak pernah tahu tentang masa depanmu, tapi iblis tahu track record masa lalumu. Kalian sadar nggak? Setiap hidup kita punya yang namanya dosa favorit. Baik sebelah kiri, tengah, maupun kanan sampai belakang, semua kita punya dosa favorit. Kalian sadar nggak? Dosa favorit kalian itu yang buat kalian sering kali jatuh. Dosa favorit itu yang sering kali buat kalian jatuh. Yang buat kalian berulang kali, Tuhan ampuni saya Tuhan, tapi kalian jatuh lagi. Tuhan ampuni saya Tuhan, tapi kalian jatuh lagi di dosa itu. Teman-teman, hati-hati. Iblis selalu pakai dosamu, masa lalumu, untuk engkau tidak bangkit di dalam Tuhan. Iblis selalu pakai masa lalumu untuk engkau tidak berkenan melayani Tuhan. Iblis selalu pakai masa lalumu untuk engkau tidak bertumbuh, bersinar, berdampak dalam Tuhan. Tapi iblis tidak pernah tahu akan masa depan kita. Harusnya kalian bersyukur. Mulai hari ini, saya punya Tuhan yang luar biasa. Mulai hari ini, saya mau bangkit dalam Tuhan. Mulai hari ini, saya mau berdampak dan bersinar untuk Tuhan. Oleh sebab itu teman-teman, yang masih seringkali terikat dengan dosa masa lalu, dan engkau selalu jatuh di masa lalu, engkau harus lepaskan hal itu. Mulai hari ini, mulai sekarang. Karena ketika engkau biarkan hidupmu terus jatuh ke dalam lubang yang sama, terus jatuh dalam hal-hal yang gelap, teman-teman, hidupmu justru makin jauh dari Tuhan. Justru hidupmu makin tersakiti dengan cara hidupmu yang tidak baik. Oleh sebab itu teman, ketika engkau tentukan mulai hari ini engkau ambil sikap untuk engkau hidup berkenan sama Tuhan, engkau akan lihat masa depanmu setahun, 2 tahun, 5 tahun ke depan akan ada masa depan yang indah yang akan menanti hidupmu. Amin. Ada satu pujian teman-teman yang mungkin sebagian dari kalian tahu pujian ini. Tapi kakak mau bilang sama kalian, waktu kalian belajar hidup dalam kehendak Tuhan, waktu kalian mau belajar hidup dalam firman Tuhan, apa yang kita anggap baik? Waktu kalian belajar mengenal Tuhan, kadang-kadang Tuhan nyatakan itu, apa yang kita anggap baik belum tentu bagi Tuhan baik. Waktu kita beranggapan yang saya lakukan ini baik Tuhan, tapi waktu kalian belajar hidup dalam kehendak Tuhan, belum tentu apa yang kita anggap baik. Waktu Roh Kudus berkata dalam hati kita, itu belum baik. Dan engkau harus melepaskan hal yang mungkin kita anggap baik, tapi bagi Tuhan itu belum tentu baik. Amin. Mungkin ada sebagian dari kalian pernah dengar pujian ini, teman-teman. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal
Kalau Roh Kudus sudah bicara dalam hatimu, segala sesuatu yang engkau anggap baik, waktu Tuhan ngomong dalam hatimu dan pikiranmu, waktu Roh Kudus bilang lepaskan, waktu Roh Kudus bilang itu tidak baik, waktu engkau belajar untuk hidup dalam kehendak Tuhan, segala sesuatu yang kita anggap baik, waktu Tuhan katakan ini tidak baik, engkau harus lepaskan. Karena harus lepaskan itu. Mungkin ada di antara kita yang beranggapan bahwa rokok itu baik. Firman Tuhannya tidak ada. Tidak ada satu hamba Tuhan pun teman-teman yang bisa melepaskan orang dengan kebiasaan rokok. Tidak ada. Tapi hanya satu pribadi yang bisa melepaskan kebiasaan yang tidak baik itu cuma Tuhan. Cuma Yesus. Waktu kalian datang, Tuhan, saya mau hidup berkenan sama Tuhan. Tuhan, saya mau hidup dalam kehendak Tuhan. Tuhan, tuntun saya, Tuhan, untuk saya dapat hidup makin luar biasa. Tuntun saya, Tuhan, untuk saya dapat hidup dalam jalannya Tuhan. Teman-teman, Roh Kudus itu kadang-kadang bilang bahwa kalau kamu ingin ikut aku, lepas rokokmu. Karena kenapa? Karena engkau waktu ingin hidup dalam kehendak Tuhan, segala sesuatu yang tidak baik harus kita lepas. Mungkin ada di antaramu yang kebiasaan selalu nonton video porno. Berulang kali, mungkin ada di antaramu sebelum datang ke gereja masih sempat-sempat nonton porno. Akan datang, mungkin ada di antara kalian yang sempat-sempatnya belum tiba ke gereja, kalian masih sempat nonton demikian. Tapi firman Tuhan sore hari ini tidak ada yang kebetulan. Kebiasaan kalian yang masih mabok, kebiasaan kalian yang masih main judi, atau kebiasaan kalian yang masih pakai berhala. Ada di antara kalian hari ini yang dompetnya ada isinya, bukan isi rumah, isi daun-daunan. Yang dompetnya masih ada isi serbuk teh. Yang mungkin di dompetnya masih ada kertas-kertas, bukan tulisan cinta, jimat, teman-teman. Mungkin ada di antara kalian yang masih pegang itu, yang masih bawa itu, teman-teman. Satu hal yang kakak mau sampaikan kepada kalian, kalau kalian mau hidup dalam kehendak Tuhan, hari ini, mulai waktu hari ini, detik ini, teman-teman, kalau kalian mau berjalan dalam kehendak Tuhan, waktu Roh Kudus bilang hal ini salah, lepas. Waktu hal ini Roh Kudus bilang tidak baik, buang. Jangan dipertahankan kalau kalian mau hidup dalam kehendak Tuhan. Tapi kalau kalian gak mau hidup dalam kehendak Tuhan, urusan kalian. Kalian mau mabok terus sampai umur 50 tahun, sok. Kalian mau merokok terus sampai jantung kalian jebol, terus lanjut. Kalian mau nonton video-video porno sampai umur 70 tahun, lanjut terus. Tidak ada yang melarang hidup kita. Tapi ingat, sebagai anak Tuhan, ada Roh Kudus dalam hati kita. Waktu kita ngelakuin dosa, teman-teman, itu kan hati kita kan pasti kan gak sejahtera. Tapi kita ingin melakukan itu. Karena kenapa? Karena enak. Karena nikmatnya paling cuma 5 menit. Nikmatnya paling cuma 10 menit. Habis itu apa yang terjadi? Nyesel. Ya? Nyesel. Kakak mau bilang sama kalian kira merokok itu keren. Bagi kalian merokok itu mungkin hal yang biasa, tapi bagi seorang pelayan Tuhan itu tidak biasa. Waktu tahu hal itu tidak baik, waktu tahu hal itu salah, pasti hati kalian terganggu. Karena kenapa? Karena ini salah. Manusia itu kan teman-teman punya hati nurani, benar kan? Kita kan bisa bedakan mana yang baik, mana yang salah. Waktu kalian merasa melakukan hal yang salah, hati kalian sejahtera nggak? Enggak. Waktu kalian melakukan hal yang baik, hati kalian sejahtera nggak? Sejahtera. Dan hal itu perlu kita garis bawahi dalam hidup kita, bahwa segala sesuatu yang kita anggap baik belum tentu bagi Tuhan itu baik. Makanya kita harus berani melepas. Katakan kepada kiri kanannya, melepas. Teman-teman, melepaskan itu contohnya seperti ini, teman-teman. Anak kayu tak tuh di samping ini saya. Ya bro, bro.
Tapi kakak mau kasih tahu, melepaskan itu teman-teman tidak mudah. Melepaskan itu berat. Melepaskan itu sulit, tidak mudah teman-teman. Tapi waktu kalian berjalan hidup dalam kehendak Tuhan, waktu kalian dengar suara Tuhan berkata dalam hati kalian, kalian harus lakukan itu. Kalian harus lepaskan itu. Waktu kakak lagi berdiri di tempat ini berjalan, kakak tahu ada pria di depan. Waktu kakak lagi berdiri, lagi jalan, tiba-tiba Roh Kudus bilang sama kakak, bro, Tuhan panggil kakak keluar aja. Bro, jangan apa? Bro, kau lihat gak? Ada pria di depan itu. Gimana Tuhan? Pakai baju-baju daun-daun, si anak Bali lah, pakai. Asik. Lihat Tuhan, kalau kamu lihat dia, kamu kasih uang yang ada di dompet. Tuhan, uang saya Tuhan di dompet tidak banyak Tuhan, tapi nominalnya cukup buat kebutuhan saya satu hari ini hidup. Waktu kakak lihat dompet kakak teman-teman, ternyata ada 50.000 dicontoh. Kasih dong. Ternyata ada 50.000 ya. Terus kakak bilang sama Tuhan, Tuhan, uang saya ini cuma 50.000 Tuhan. Kasih untuk dia. Kalian enak, kasih. Kalau kalian gajinya di sini, teman-teman, melepaskan itu mudah nggak? Nggak mudah. Melepaskan itu berat nggak? Berat. Walaupun nominalnya cuma 50.000, tapi Tuhan suruh kasih dia. Karena kenapa? Karena dia waktu kita hidup dalam kehendak Tuhan, seringkali kita dengar kata-kata lepaskan itu minuman. Waktu Tuhan tuntun kakak untuk kasih 50.000. Kenalan dulu dong, namanya siapa tuh? Anggal. Umur? 21. Status kedua udah berpacar. GPDI bekerja ya, SPM. GPDI bekerja ya, tepuk tangan dulu dong. Oke bro, terima kasih buat perkenalannya, Tuhan berkati. Boleh dulu. Gak apa-apa, uangnya ambil aja. Halo teman-teman. Ilustrasi sederhana. Kalau lagi teman-teman bukan melepaskan itu namanya. Teman-teman, melepaskan itu susah, berat. Bro, nanti pulang jangan lipat kembali. Nanti gara-gara om ini pendeta, lemah aku udah itu kan. Aja itu solo juga. Teman-teman, kalau Roh Kudus sudah bicara sama hati kalian, untuk kalian jangan tinggal, untuk kalian jangan melakukan hal itu lagi. Lepas teman-teman. Karena kenapa? Karena tidak akan ada 2 kali lagi ibadah KKR kita. Cuma 1 kali lagi. Cuma 1 ini aja teman-teman. Hari ini aja teman-teman. Tidak ada yang lain lagi. Kita berdoa teman-teman supaya setiap tahun ada ibadah KKR ini. Tapi pada kesempatan hari ini teman-teman, Bang, bilang dengan nada yang sedikit slow, Bang. Amin. Teman-teman buka dalam Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Sebelum buka, mari kita baca bersama-sama. 2, 1 ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Firman Tuhan katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dalam bahasa asli di sana dikatakan, janganlah kamu dibentuk menjadi sama dengan dunia ini.
Ada anak youth tanya sama kakak, kak, pakai tato itu boleh kan? Kak, boleh lah kak pakai tato kak. Sekarang kan lagi tren, klien-klien Tuhan boleh pakai tato. Ada banyak hamba-hamba Tuhan juga kadang-kadang pakai tato. Kayaknya boleh deh kak, keren teman-teman. Hal sederhana seperti ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Janganlah kamu dibentuk menjadi sama dengan dunia ini. Tato itu asalnya dari mana? Sorga atau dari dunia? Dunia. Waktu kalian lahir, keluar dari rahim ibumu, emang kalian sudah ada tato naga? Waktu kalian keluar tiba-tiba sudah ada tato bunga? Tiba-tiba kalian waktu lahir ada tato Jesus. Menyala bang. Teman-teman, emang waktu kita lahir tiba-tiba di punggung kita ada tato salib gede pakai sayap kayak David Beckham gitu. Nggak ada teman-teman. Teman-teman harus tahu bahwa tato itu asalnya dari dunia, bukan dari sorga. Asalnya bukan dari Tuhan. Kalau kalian masih bilang tato itu boleh, berarti kalian belum hidup dalam kehendak Tuhan. Kecuali dulu kalian tuh jahat banget, dulu kalian tuh preman, suka malaki orang pakai tato, kalian bertobat tiba-tiba jadi pendeta, enggak apa-apa. Tiba-tiba bakar, minggu depan pakai tato. Yesus, apa arti hidupku? Keren, diberkati, jemaat nangis, minggu depan nongkrong di kafe ada tato Jesus Christ. Wah. Kalian lihat itu teman-teman gimana sih ini dulu kan? Wah ini benar benar. Nyanyi boleh lah, bakar, minggu depan tato lah. Teman-teman pahami baik-baik teman-teman. Tato itu asalnya bukan dari surga, asalnya dari dunia. Minum-minuman keras, pornografi, hal-hal kotor, hal-hal gelap itu semua dari dunia. Makanya firman Tuhan katakan janganlah kamu dibentuk menjadi sama dengan dunia ini, tapi firman Tuhan katakan berubahlah. Ada banyak orang Kristen seringkali berubah kayak orang itu. Tuhan berubah. Tuhan, saya mau melayani Tuhan, rubah saya Tuhan. 1 minggu datang ibadah, 1 bulan nggak ibadah lagi. Tuhan, saya mau melayani Tuhan, rubah saya Tuhan. Teman-teman, kalau kita mau hidup dalam Tuhan, firman Tuhan katakan berubahlah oleh pembaruan budi. Kata budi ini teman-teman, pakai bahasa asli itu di sana dikatakan nous, yang memiliki arti pikiran. Teman-teman pahami baik-baik bahwa waktu kita mau berubah untuk hidup dalam kehendak Tuhan, teman-teman harus berubah dulu cara berpikirnya. Pikirannya dulu yang dirubah. Ada banyak seringkali hal-hal yang kotor nyangkut di pikiran kita. Ada banyak hal-hal yang tidak baik mengisi pikiran kita. Makanya kita perlu filter. Makanya kita perlu filter pikiran kita supaya apa? Supaya pikiran kita diisi dengan firman Tuhan. Supaya pikiran kita diisi dengan hal-hal yang baik. Sehingga apa? Waktu pikiran kita berubah, kita dapat membedakan mana kehendak Allah. Yang pertama apa teman-teman? Apa yang? Gak usah dulu kita belajar apa yang sempurna. Gak usah dulu kita belajar apa yang berkenan. Belajar dulu deh apa yang baik. Amin. Apa yang? Seringkali kita lalai kan untuk mengerjakan apa yang baik dulu. Jadi teman-teman, mari teman-teman, waktu kalian sudah putuskan untuk melepaskan hal yang tidak baik itu dalam hidup kalian harus hidup dalam kehendak Tuhan. Supaya apa? Supaya apa yang baik dapat kalian kerjakan dalam hidup kita. Amin. Karena kakak punya prinsip seperti ini teman-teman. Firman Tuhan kan bilang pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Tapi kakak punya prinsip pergaulan yang baik akan merusak kebiasaan yang buruk. Halo. Waktu kalian punya pergaulan yang baik, justru kebiasaan-kebiasaan buruk teman kalian bisa hilang. Karena kenapa? Karena kalian bergaul dengan orang-orang yang baik.
siapa yang hari ini ya teman-teman yang datang. Sebenarnya kalian itu nggak pengen datang, tapi karena kalian dipaksa sama ibu gembala kalian, sama pendeta kalian, atau mungkin kalian dipaksa untuk datang sama teman-teman kalian, tanpa kalian sadari kalian ada loh kalian. Kalian sadar enggak? Pekerjaan Roh Kudus itu enggak bisa dibatasi. Ada di antara kalian mungkin yang hari ini enggak mau datang, males. Tapi kalian bisa datangin hari ini karena kenapa? Mungkin karena teman-teman kalian yang terus follow up kalian, yang terus kasih kabar sama kalian. Bahkan mungkin ada di antara kalian yang temannya jemput kalian untuk datang hari ini. Kalau ada di antara kalian yang modelnya seperti itu, temannya luar biasa, kalian lihat dulu ya kiri kanan. Kalian kasih selamat dulu, salam tangan dulu. Terima kasih. Terima kasih. Loh teman-teman, sadar tak? Kadang-kadang teman kita nih teman-teman yang rohani banget, yang api banget ini teman-teman, kadang-kadang bisa kasih hal yang luar biasa dampak sama hidup kita. Kalau tidak ada dia teman-teman, tidak datang kalian hari ini. Kalau tidak ada ibadah KKR Youth Pasca yang dibuat wilayah, mungkin tidak ada kita hari ini. Tapi bersyukurlah teman-teman, kalau kita punya Bapak Pendeta yang baik, punya gereja yang baik, punya teman yang baik, punya sahabat yang baik, harusnya kalian karena kenapa teman-teman? Karena ada dia, hidup kalian makin bersih. Amin, amin. Teman-teman perhatikan baik-baik. Oleh sebab itu teman-teman, jangan sampai hidup kita dibentuk menjadi sama, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga engkau dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Firman Tuhan tak kata panjang yang baik, teman-teman. Tapi satu hal pada kesempatan sore hari yang indah ini, teman-teman, ambil kesempatan. Jangan pernah buang kesempatan ini, teman-teman. Kalau kesempatan yang baik itu datang dalam hidupmu hari ini, mari teman-teman, jangan keraskan hatimu, jangan tunda-tunda lagi. Tapi teman-teman harus buang hal yang tidak baik itu. Teman-teman harus lepaskan hal yang tidak baik itu. Supaya apa teman-teman? Supaya teman-teman dapat hidup dalam kehendak Allah. Amin. Amin. Mari teman-teman kita semua untuk berdiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, buat kasih setiamu dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan ada banyak hal-hal yang mungkin datang membuat perjalanan iman kami mundur. Kami tahu Tuhan ada banyak masa lalu yang kami lakukan, yang kami buang kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Tapi ketika kami ada sore hari ini, kami tahu Tuhan baik. Kami tahu Tuhan baik. Tuhan mau mengubah hal yang tidak baik itu yang ada dalam hidup. Tuhan, kami mau bangkit. Kami mau bangkit untuk diri kami terlebih dahulu Tuhan. Kami mau bangkit Tuhan untuk diri kami dulu Tuhan. Supaya kami tidak terikat dengan hal-hal yang kotor. Supaya kami tidak terikat dengan hal-hal yang najis. Kami tahu ada Roh Kudus yang menuntun hidup kami. Apapun masa lalu kami, apapun cerita hidup kami yang mungkin tidak baik, yang mungkin menyakiti hatimu, mulai hari ini kami mau hidup berjalan dalam kehendak. Kami mau hidup berjalan dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih. Lebih dari siapapun.
berkatu, dasarku berharap. Kini aku pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari teman-teman imani sekali, apa yang Tuhan taruh dalam hidupmu, apapun yang Roh Kudus katakan dalam hidupmu, mari kau berjalan dalam kehendak Tuhan. Tuhan tahu setiap cerita yang isi hati, apapun masalah lalu engkau tetap
Mungkin Tuhan berbicara lewat hatimu bahwa segala hal yang tidak baik, kalau engkau terus pertahankan itu, justru akan merugikan hidup. Mungkin ada di antaramu yang masih terikat dengan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang kotor, hal-hal yang najis. Tapi engkau selalu punya kerinduan, aku mau melayani Tuhan. Aku mau hidup dalam kehendak Tuhan. Tapi seringkali kita masih sulit untuk bangkit, jatuh. Waktu Roh Kudus berkata hal yang demikian dalam hidupmu, untuk engkau buang hal yang tidak baik. Buang itu dulu. Jangan engkau pertahankan hal yang tidak baik itu menguasai hidup. Engkau harus keluar dari ikatan dosa. Engkau harus keluar dari lingkaran yang gelap itu menuju hal yang terang. Karena Tuhan ciptakan kita untuk menjadi anak-anak terang. Kalau Roh Kudus sudah berbicara, bahkan sedang berbicara dalam hidup. Mungkin ada di antara teman-teman yang mau didoakan. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang akan mendoakanmu. Mungkin selama ini engkau merasa tak mampu. Mungkin engkau bingung bagaimana Tuhan caranya untuk saya buang hal yang tidak baik. Mungkin kesempatan sore hari yang indah nih teman-teman. Kalau ada di antaramu yang mau didoakan, engkau boleh maju ke depan. Ada hamba-hamba Tuhan yang akan mendoakanmu, yang akan memerdekakanmu, yang akan melepaskanmu. Mari teman-teman, jangan keraskan hatimu melangkah, maju ke depan. Biarlah di waktu yang sisa, kesempatan yang masih Tuhan beri, mari kita pergunakan untuk melayani Tuhan. Jangan lihat kanan kiri, maju ke depan. Datang kepada Tuhan. Haleluya. Dengan setengah suara teman-teman, angkat tangan, katakan, ini aku percaya. Kalau masih ada di antara teman-teman yang pengen mendoakan, mungkin masih ada di antara teman-teman yang gengsi, yang masih mengeraskan hati teman-teman. Tidak ada kesempatan kedua yang ketiga. Kalau teman-teman mau maju ke depan, maju. Ada hamba-hamba Tuhan yang akan mendoakan hidup. Percayalah, mulai hari ini engkau akan melihat masa depan yang luar biasa.
Haleluya Yesus. Roh Kudus.